Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku sekalian, ya, pada kali ini saya ingin sedikit gitu ya membahas tentang sesuatu yang fenomena yang mungkin terjadi saat ini gitu ya. Dampak dari musibah gitu ya yang menimpa kita semua, di mana sekolah saat ini diliburkan selama hampir lebih 2 minggu. Dan saya melihat bahwa saat ini peran orang tua gitu ya, peran orang tua dalam pendidikan anak-anak itu saat inilah mungkin perlu diasah kembali gitu ya. Karena saya mendapati gitu ya beberapa orang tua, terutama ibu-ibu yang mungkin saat ini harus mendampingi anaknya belajar di rumah gitu ya, mungkin sedang kebingungan, atau mungkin ada yang bilang bahwa oh, satu hari ini fine gitu ya, baik-baik saja gitu ya, nggak tahu nih nanti 2 minggu ke depan apakah tanduknya itu akan keluar gitu ya menghadapi anak-anaknya, seperti itu. Nah, untuk itu saya sedikit ingin menyampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya pendidikan gitu ya, artinya kita mendidik anak-anak itu adalah untuk menciptakan anak-anak itu kreatif gitu ya. Artinya kita pengen anak-anak itu dengan dia mengenyam pendidikan membuat anak-anak itu berpikir kreatif, bukan hanya mengulangi apa yang dia dapatkan, hanya mengulangi apa yang diajarkan, tetapi dia harus punya kreativitas. Ini aku mau ngapain nih? Misalnya belajar IPA nih, biasanya kalau di sekolah belajarnya begini, kalau saya sekarang di rumah perlu ada kreativitas. Aku belajarnya pakai metode apa? Seharusnya seperti itu gitu ya. Pendidikan yang saya bilang berhasil itu adalah pendidikan di mana kita mendidik orang gitu ya, mendidik anak didik itu menjadi punya pemikiran yang kreatif, bukan hanya untuk mengulang hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Dan fenomena yang terjadi saat ini gitu ya, kalau kita melihat bahwa banyak orang tua yang bingung gitu ya, ini anaknya harus setor gitu kan, harus laporan bahwa anaknya belajar ini, bahwa belajar itu, kemudian jam segini tetap harus begini dan begitu, seperti itu ya. Saya kira ini sebenarnya kesempatan kita sebagai orang tua untuk bisa menggali lebih dalam lagi sebenarnya apa kecerdasan anak kita gitu ya. Kalau mungkin di sekolah biasanya dari pagi sampai sore kita serahkan pendidikan anak itu kepada para gurunya, ini adalah kesempatan kita sebagai orang tua untuk menggali kembali sebenarnya anak saya ini apa sih kelebihannya, apa sih bakatnya, apa sih kecerdasannya, seperti itu. Karena kita tahu bersama bahwa kecerdasan itu tidak hanya satu aja, kecerdasan akademik, nggak cuma itu, tapi kita mengenal banyak kecerdasan-kecerdasan yang lain. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang multiple intelligence gitu ya, jadi kecerdasan ganda. Kita tahu bahwa sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan ke dunia, setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya itu seperti lembaran kertas yang kalau orang dulu bilang itu siap untuk diisi gitu ya, siap untuk dituliskan sesuai dengan orang tuanya. Tapi saya menganggap bahwa setiap anak itu sudah membawa potensi terbaiknya. Tinggal bagaimana potensi itu muncul, itu tergantung bagaimana kita sebagai orang tua itu untuk memancing, untuk menstimulus agar bakat ataupun kecerdasan itu muncul. Nah, ini adalah mungkin masa-masa kita ya, ini lumayan bersejarah nih gitu kan. Liburan kita biasanya kalau di Bali nyepi hanya 3 hari, tapi ini dirangkaikan bisa sampai hampir 2 minggu lebih gitu kan. Ini kesempatan kita sebagai orang tua itu untuk menggali apa sih kecerdasan anak. Tidak hanya akademik, bisa jadi anak kita itu memiliki kecerdasan di bidang musik gitu ya, atau mungkin kecerdasan linguistik atau berbicara, atau mungkin kecerdasan intrapersonal, di mana anak itu bisa memahami perasaan orang lain, bisa membaca pikiran orang lain gitu. Atau mungkin kecerdasan kinestetik. Jadi sepertinya anak kita nih kalau diajak olahraga itu bersemangat sekali gitu ya. Dia bisa mensinkronkan antara tubuh dan pikirannya, sehingga dia melakukan olahraga itu dengan baik, seperti itu. Atau mungkin kecerdasan-kecerdasan yang lain. Jadi kalau menurut saya nih dalam 2 pekan ini
bolehlah kita misalnya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para gurunya di sekolah untuk dikerjakan di rumah, tetapi kita sebagai orang tua bisa menambah untuk menggali sebenarnya apa sih minat dan bakat ataupun potensi yang anak-anak kita miliki, sehingga pada saat kita tahu bakat yang dimiliki oleh anak kita atau kesukaan anak kita bisa fokus ke sana. Nah, ini juga bisa mengurangi rasa stres bagi orang tua termasuk ibu gitu ya. Kalau kita fokusnya hanya kok anak ini nggak bisa nyelesain kerjaan ini gitu, kok anak ini susah banget sih dikasih tahu gitu kan, dijelasin bolak-balik nggak ngerti gitu ya. Bisa jadi kecerdasannya bukan di situ, tetapi memiliki kecerdasan yang lain. Jadi apapun itu kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita, ya kalau kita bisa gali dan kita bisa fokuskan, insya Allah gitu ya, apa yang dia miliki itu akan sangat bermanfaat untuk dia di masa depannya. Daripada kita fokus ke hal-hal yang dia tidak sukai gitu ya, hal-hal yang mungkin dia tidak menguasai di sana gitu ya, dia tidak enjoy dalam belajar hal itu, lebih baik kita fokus pada apa aja yang anak-anak kita sukai. Insya Allah seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Semoga yang sedikit ini bisa sama-sama kita resapi agar kita kembali lagi kepada bagaimana kelebihan minat dan bakat anak-anak kita sendiri, karena setiap anak itu pasti akan berbeda dengan anak yang lain, ataupun anak kita yang pertama dengan anak yang kedua, anak yang ketiga pun berbeda. Jadi kita melihat keunikan masing-masing itu dengan sesuai dengan porsinya, tidak bisa disamaratakan. Insya Allah itu. Terima kasih atas kalau ada saran, komentar gitu ya, atau mungkin ada masukan, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.